Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang dari kelas B11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anomali air. Anomali air mempelajari sebuah materi. Materi tersebut meliputi 4 hal, yaitu pertama, pengertian anomali air yang berupa pemuaian air. Yang kedua, prinsip kerja anomali air. Yang ketiga, prinsip suhu anomali air. Dan yang keempat, proses terjadinya anomali air. Kami akan menjelaskan satu persatu materi tersebut, yaitu yang pertama, pengertian anomali air. Air memiliki sifat khas yang tidak dimiliki oleh zat lain atau yang lebih dikenal dengan anomali air. Anomali air adalah sifat kekecualian air atau sifat penyimpangan yang terjadi pada air. Suatu zat bila diberi energi kalor atau dipanaskan, maka zat tersebut akan mengalami pemuaian. Dan ketika zat tersebut melepaskan energi kalor atau didinginkan, maka zat tersebut akan mengalami penyusutan. Hal ini juga berlaku pada air, namun tidak saat air bersuhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Karena air mempunyai sifat yang unik dibandingkan dengan zat cair lain, yaitu dapat kita lihat pada saat air memiliki suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius yang akan menyusut, dan jika suhunya dinaikkan dari 4 derajat Celcius ke atas, maka akan memuai. Yang kedua, prinsip kerja anomali air. Prinsip kerja anomali air yaitu ketika molekul H2O dalam bentuk padat atau es penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair atau air lebih rapat. Dengan demikian, pada saat dipanaskan, molekul H2O atau es akan merapat lebih dahulu, akibatnya volumenya menyusut. Oleh karena itu, es juga terapung di air, seperti pada gambar. Materi yang ketiga yaitu prinsip suhu anomali air. Prinsip suhu dari anomali air yaitu sebuah proses penyusutan terhenti ketika air mencapai suhu 4 derajat Celcius. Di atas itu volume air bertambah atau air memuai seiring bertambahnya suhu. Sebaliknya, air memuai atau volume air bertambah ketika suhunya berkurang dari 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu proses terjadinya anomali air. Anomali air terjadi karena struktur antar molekul ketika es lebih tipis, sedangkan dalam bentuk air lebih padat. Jadi, pada saat dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, molekul air yang berupa es akan terlebih dahulu menutup, sehingga volumenya berkurang. Setelah suhu di atas 4 derajat Celcius, air mengembang kembali seperti cairan atau zat cair. Karena volumenya berkurang tetapi massanya tetap, maka air akan memiliki kepadatan terbesar saat suhu mencapai 4 derajat Celcius. Atau dapat kita artikan bahwa anomali air terjadi karena molekul H2O dalam bentuk padat atau es penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair atau air lebih rapat.
Dengan demikian, pada saat dipanaskan molekul H2O atau es akan merapat lebih dahulu. Akibatnya, volumenya menyusut. Contoh grafik anomali air seperti pada gambar. Sebagai contoh dari anomali air, yaitu kita misalkan kolam di musim dingin awalnya memiliki suhu di atas 4 derajat Celcius. Namun karena cuacanya lebih dingin, suhu air akan turun. Ketika air permukaan kolam mencapai suhu 4 derajat Celcius, air permukaan bergerak ke bawah karena kepadatannya lebih besar dan digantikan oleh air yang lebih hangat dari tempat di bawah. Proses ini terus berlangsung hingga akhirnya seluruh suhu air kolam mencapai 4 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai 4 derajat Celcius, suhu air permukaan akan turun menuju 0 derajat Celcius, yang artinya air membeku. Sedangkan air di bawah tidak naik karena air pada suhu 4 derajat Celcius memiliki massa jenis paling tinggi. Saat air di permukaan membeku, air di bawahnya tetap tidak membeku, sehingga makhluk hidup di bawah permukaan es akan tetap bisa hidup. Dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa proses anomali air memberikan manfaat yang begitu banyak untuk kehidupan. Contohnya yaitu ikan dan makhluk perairan lainnya masih dapat bertahan hidup meskipun suhu airnya mencapai 0 derajat Celcius. Manfaat lain dari anomali air yaitu dengan adanya anomali air, maka mineral dalam bebatuan dapat dikeluarkan dan dipakai oleh tanaman, serta air dapat menghancurkan bebatuan menjadi tanah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Anomali air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dan ikan-ikan yang berada di kutub. Karena anomali air inilah yang membuat ikan-ikan dan tumbuhan dapat hidup. Bayangkan apabila air mengalami pemuaian yang sama dengan zat-zat yang lain, maka tumbuhan dan ikan yang berada di kutub akan mati. Sifat anomali air juga mempengaruhi cuaca. Dengan adanya anomali air, akan menciptakan keseimbangan iklim, sehingga cuaca bukan tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Untuk mengakhiri presentasi kami saat ini, kami akan memberi satu gambaran mengenai anomali air. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai anomali air. Semoga apa yang telah kami sampaikan atau yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan kami dalam presentasi saat ini, baik dari tutur kata maupun dari kesederhanaan materi, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian